Ini apa program dari DPP HIMNI, Pak? Ya. Nah, Yang baru mengenai dalam rangka Rakernas yang ini. barusan kita lakukan ini adalah rapat kerja nasional DPP. Ada 3 agenda. Yang pertama adalah menyangkut masalah program kerja. Yang kedua adalah munas berikutnya yang dilakukan pada tahun 2015. Dan yang ketiga adalah mengenai rekomendasi DPP HIMNI pada munas tahun 2015. Ini program dalam waktu dekat ini apa ini, Pak? Dalam waktu dekat? Program dalam waktu dekat ini, yang pertama adalah menyangkut masalah konsolidasi organisasi, pendataan anggota-anggota HIMNI yang ada di DPD dan DPC dan kemudian untuk pembentukan beberapa DPD termasuk untuk Jawa Tengah, Yogyakarta dan termasuk Kalimantan Barat. Dan yang paling utama adalah pembentukan DPC dan termasuk DPDK di Kepulauan Nias. Dengan pelaksanaan rakernas ini saya sebagai anggota masyarakat Nias, ya kita wajib mendukung apa yang menjadi aspirasi-aspirasi pembangunan di masyarakat Nias dimanapun berada, baik di Nias maupun di manapun di seluruh Indonesia. Ya, kita harus memperjuangkannya ya, untuk kepentingan dan kebesaran kita bersama. Baik, Rakernas ini dengan tema peranan HIMNI dalam perspektif pembangunan Kepulauan Nias, bahwa ke depan ini diharapkan HIMNI benar-benar melakukan sesuatu dalam hal mengisi dan memberikan sumbangsi dalam hal pembangunan Kepulauan Nias secara umum. Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi pada saat ini adalah pembenahan organisasi HIMNI, yang kedua dalam hal pembentukan DPD dan DPC di beberapa provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah HIMNI juga tetap memiliki peranan di dalam hal perjuangan Provinsi Kepulauan Nias. Saya rasa itu menjadi hal yang sangat penting di dalam hal bagaimana peranan HIMNI ke depan. Ini program dalam waktu dekat ini apa ini? Yang salah satu tadi yang menjadi rekomendasinya adalah tahun 2015 akan diadakan Munas yang diadakan di Jakarta, dan tadi Ketua Panitia sudah terpilih, sehingga kita mengharapkan semua kegiatan tersebut bisa tercapai dengan sesuai dengan harapan. Hal lain yang akan menjadi kegiatan yang akan segera kita lakukan yang berhubungan dengan Provinsi Kepulauan Nias, akan kita mengadakan pertemuan secara terbatas dalam hal menyusun strategi untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan kita selama ini adalah Provinsi Kepulauan Nias, yang mana pada tanggal 29 September yang lalu dalam sidang Komisi 2 itu menjadi tertunda. Mudah-mudahan ke depan ini hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Beberapa lobby yang akan kita lakukan baik di legislatif maupun di pemerintah. Dari DPC mana? Baik, kita dari DPC HIMNI Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai perwakilan untuk mengikuti Rakernas. Ini dalam rapat ini gimana Bapak melihat ini acara Rakernas untuk tahun ini? Saya menyimpulkan Mbak, ini banyak kemajuan dan hasil yang bisa direalisasikan secara baik, terutama dalam hal menghadapi rencana Munas tahun depan. Jadi banyak masukan-masukan. Kami dari Komisi B tadi memberikan masukan dalam hal program ke depan, terutama dalam hal pembentukan satu wadah LBH di bawah koordinasi HIMNI, di mana permasalahan kita masyarakat Nias, khususnya yang di perantauan, mereka terbentur masalah hukum. Dan kebanyakan mereka tidak didampingi dengan aparat hukum atau tenaga pengacara yang bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan sendiri. Terkait dengan kasus yang barusan kita dengar dengan di mutilasi di Siak itu Pak, di Pekanbaru, kira-kira apa kontribusi HIMNI untuk membantu di sana? Nah, baik. Dari awal kita perhatikan keluarga korban sebenarnya keluarga yang kurang mampu. Seperti kita lihat, salah seorang diantaranya adalah
Femasi Limedeva itu anak yatim, tidak punya ayah. Dan, dia atau keluarga ingin memperoleh pengadilan yang adil. Terdakwa pelaku mutilasi terhadap saudara kita Femasi Limedeva itu di pengadilan negeri divonis 10 tahun penjara, dan keluarga terdakwa melakukan banding sehingga di tingkat pengadilan berikutnya di pengadilan tinggi malah divonis bebas. Nah, dalam hal ini kan HIMNI sebagai bagian dari masyarakat Nias mengambil suatu tindakan dengan jalan mendesak kejaksaan untuk melakukan memori kasasi, dan seterusnya juga dari HIMNI nanti akan melayangkan surat ke MA serta Komisi Yudisial. Nah, dan sekaligus juga kita sudah berencana dan sudah ada deal bahwa besok hari Senin tanggal 22 Oktober akan mengarahkan tatap muka di Senayan, khususnya kepada wakil rakyat dari Riau. Mereka sudah mengatur suatu jadwal untuk bertemu dan beraudiensi dengan beliau. Kita punya tim dari Riau ada sekitar 6 orang, termasuk Bapak Maruki Hia sebagai Ketua DPD dan saya Ketua DPC. Harapannya kepada aparat Pak terkait dengan peristiwa ini? Tidak terlalu muluk-muluk. Kita hanya mengharapkan bahwa hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, khususnya kepada saudara kita terdakwa yang memang ternyata ikut dan terlibat langsung, bahkan divonis bebas. Nah, ini yang kita harapkan supaya untuk tingkat kasasi, para hakim penyidang bisa berpikir secara jernih dan objektif. Mungkin.